Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Kabar penolakan atas pementasan grup musik asal Inggris Coldplay datang dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Setelah sebelumnya persaudaraan alumni 212. Beliau melarang dengan alasan bahwa grup musik itu mendukung LGBT. Beliau berlogika jika kita menerima konser Coldplay, berarti kita juga menerima LGBT. Anwar Abbas juga lebih lanjut menyatakan jika Indonesia menerima Coldplay yang mendukung LGBT, maka itu bertentangan dengan konstitusi kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Menurut penafsiran Anwar Abbas atas pasal di atas, kita di Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Beliau juga menambahkan jika tidak ada dari 6 agama yang resmi di Indonesia yang bisa menerima LGBT. Atas dasar argumen-argumen yang dikemukakan di atas, Anwar Abbas menolak secara mutlak pagelaran grup musik asal Inggris ini. Jika kita menengok peristiwa masa lalu, maka aksi penolakan terhadap grup musik asing sudah terjadi berkali-kali. Pada tahun 2012, MUI menolak Lady Gaga. Suara penolakan itu dikemukakan misalnya oleh almarhum Kiai Yunahar Ilyas sebagai wakil dari MUI. Pada saat itu beliau mengajukan 4 alasan mengapa konser Lady Gaga harus dibatalkan. Pertama, konser tersebut bertentangan dengan konsep kehidupan berbangsa dan bernegara atau norma agama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, MUI menilai Lady Gaga sebagai ikon pornografi dan liberalisme budaya. Wanita keturunan Italia itu juga merupakan sosok yang mengagungkan kebebasan tanpa batas. Ketiga, rencana konser ini telah menyebabkan pro dan kontra yang menguras energi bangsa dan berpotensi menimbulkan konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Keempat, konser tersebut telah secara nyata mengumbar hedonisme, mematikan semangat kesetiakawanan sosial dan rasa solidaritas. Pada tahun 2012, FPI juga menolak kehadiran Lady Gaga. Saya masih ingat Habib Salim Alatas mengatakan, yang kita tolak karena syair lagunya, penampilannya yang seronok, dan dia membawa aliran setan. Dia menyatakan, kita ini negara Pancasila, bukan negara setan. Sila pertama itu ketuhanan, bukan kesetanan. Di Korea, Lady Gaga juga ditolak katanya. Di Cina, yang komunis juga ditolak. Pemuda Kristen di Filipina juga menolak. Tidak hanya FPI, HTI juga menolak konser Lady Gaga. Sebenarnya kasus penolakan sebuah konser itu tidak hanya terjadi pada grup musik dari luar negeri, namun juga terjadi pada grup musik dalam negeri, seperti yang terjadi beberapa kali di Nangro Aceh Darussalam. Oh iya, ternyata mereka yang mengeluarkan penolakan atas konser Coldplay sekarang ini berasal dari kelompok masyarakat yang dulu juga menolak kehadiran Lady Gaga. Argumen-argumen yang dikemukakan juga hampir senada. Hal yang paling penting adalah usaha mereka untuk menolak kehadiran Lady Gaga pada tahun 2012 berhasil. Buktinya polisi pada tahun itu tidak mengeluarkan izin bagi pelaksanaan konser Lady Gaga ini. Polda Metro Jaya memberikan rekomendasi pada Mabes Polri agar izin konser Lady Gaga tidak diberikan. Alasannya adalah soal budaya, dan ini memiliki dampak pada keamanan. Karenanya jika sekarang kelompok yang hampir sama menyuarakan penolakan Coldplay, maka itu jangan dianggap hal yang remeh, karena sejarah telah membuktikan bahwa upaya penolakan mereka pernah terkabul. Bagi mereka juga tidak ada salahnya apabila usaha yang sama dilakukan untuk kasus Coldplay. Lalu letak persoalannya di mana? Hal ini sangat tergantung pada bagaimana negara atau dalam hal ini pemerintah menyikapinya. Saya melihat bahwa soal rasa pada seni termasuk seni musik itu tidak bisa menggunakan logika kasualitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Anwar Abbas. Misalnya jika suka Coldplay maka setuju dengan LGBT. Jika berteman koruptor, maka pasti setuju dengan korupsinya, dan lain sebagainya. Hidup manusia itu tidak bisa diukur lewat hal-hal yang sifatnya monolitik dan hitam putih, serta kausalitas. Al-Maghfurlah Gus Dur misalnya adalah pecinta musik, dan salah satu grup musik yang beliau sukai adalah Led Zeppelin.
dan Guns N' Roses. Gus Dur melihat dari sisi lain karena seni dan budaya itu tidak bisa dipahami dari satu sisi saja. Namun juga ada sisi-sisi lain yang perlu kita lihat. Kata Gus Dur, mereka itu lagu-lagu Led Zeppelin, kemudian Guns N' Roses, ada semangat di dalam jiwanya. Gus Dur adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam. Dia melihat musik tidak hitam putih. Dia melihat Led Zeppelin yang pemain musiknya memiliki kontroversi dalam perilaku kesehariannya. Tidak dilihatnya dari perilaku mereka, namun dari jiwa lagu-lagu mereka. Saya melihat bahwa penilaian atas Coldplay, Lady Gaga, Led Zeppelin, dan lain sebagainya itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh mereka yang menolak. Bagaimana kita menilai bahwa puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang akan menonton, dan konon ribuan lagi yang tidak dapat tiket, akan mengikuti LGBT-nya Coldplay. Mereka yang ingin menonton juga banyak orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang memperhatikan kehidupan agama dan moral mereka, dan juga ada dari penyelenggara negara. Bahkan Sandiaga Uno minta agar Coldplay bisa main 2 kali untuk mengakomodasi mereka yang tidak kebagian tiket untuk pertunjukan pada hari pertama. Dalam konteks ini saya sama sekali tidak keberatan dengan mereka yang menyuarakan penolakan atas kehadiran Coldplay di Indonesia. Sebagai warga negara mereka memiliki hak untuk menyuarakan itu sebagai keyakinan mereka bahwa konser Coldplay harus dilarang karena bahaya secara akidah. Sah-sah saja aspirasi itu disuarakan sebagai hak berpendapat. Namun hak berpendapat seperti itu juga jangan dianggap sebagai hal yang harus diikuti oleh pihak di luar yang berpendapat berbeda dengan mereka. Mereka yang menolak Coldplay tidak boleh memaksakan pendapat mereka pada pihak yang menerima Coldplay. Prinsip yang harus dipakai adalah mereka sama-sama warga negara Indonesia. Karenanya menurut saya kontroversi Coldplay itu sangat tergantung pada pihak yang memiliki otoritas. Jika misalnya pemerintah atau polisi takut dengan tokoh-tokoh yang menolak, PA212 dan MUI sebagian tokohnya misalnya, maka peristiwa yang terjadi pada Lady Gaga pada tahun 2012 bisa saja terulang lagi pada Coldplay. Sebagai catatan, secara pribadi saya berharap bahwa Coldplay tidak dibatalkan. Biarkan Coldplay bermain di Indonesia dan ditonton oleh para penggemarnya di sini. Bukankah negara harus mampu mengatasi hal-hal yang seharusnya dan selayaknya diatasi? Bukankah negara tidak boleh kalah atas kanan-kanan kelompok yang memaksakan kehendaknya? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.